Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Wahyuni, NPM 200101082. Saya dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Penetapan struktur bukanlah semata-mata gabungan atau rangkaian kata yang tidak mempunyai kesatuan bentuk. Lengkap dengan makna menunjukkan sebuah kalimat harus mengandung pokok pikiran yang lengkap sebagai pengungkap maksud penutur. Sesungguhnya yang menentukan satuan kalimat bukan banyaknya kata yang menjadi unsurnya, melainkan intonasinya. Setiap satuan kalimat dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya kesatuan asimilasi bunyi ataupun proses fonologi lainnya. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. B. Analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Kadang-kadang sebuah kalimat terdiri atas sebuah subjek dan predikat, subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat pelengkap keterangan. 1. Ciri-ciri subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah sesuatu yang dianggap berdiri sendiri dan yang tentangnya diberikan sesuatu. Ciri-ciri subjek yaitu merupakan jawaban atas pertanyaan dari apa atau siapa, disertai kata itu, lalu didahului kata bahwa. Yang keempat, mempunyai keterangan pewatas, yaitu kata yang. Yang kelima, tidak didahului preposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti kata dari, dalam, di, ke, kepada, dan pada. Orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Yang keenam, berupa nomina atau frasa nominal. Di samping nomina, subjek dapat berupa verba atau adjektiva, biasanya disertai kata petunjuk itu. 2. Ciri-ciri predikat. Predikat adalah bagian yang memberi keterangan tentang sesuatu yang berdiri sendiri atau subjek itu yang menyatakan apa yang dikerjakan atau dalam keadaan apakah subjek itu. Ciri-ciri predikat yaitu 1. Jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Dilihat dari segi makna, bagian kalimat yang memberikan informasi atas pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat kalimat. Pertanyaan sebagai apa atau jadi apa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa nomina penggolong atau identifikasi. Kata tanya berapa dapat digunakan untuk menentukan predikat yang berupa numeralia atau kata bilangan atau frasa numeralia. 2. Predikat kalimat dapat berupa kata adalah atau ialah. Predikat itu terutama digunakan jika subjek kalimat berupa unsur yang panjang sehingga batas antara subjek dan pelengkap tidak jelas. 3. Dapat diingkarkan. Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang diwujudkan oleh kata tidak. Bentuk pengingkaran kata tidak ini digunakan untuk predikat yang berupa verba atau adjektiva. Di samping kata tidak sebagai penanda predikat, kata bukan juga merupakan penanda predikat yang berupa nomina atau predikat kata merupakan. Keempat, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, senang, belum, dan akan.
Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektiva. Kalimat yang subjeknya berupa nomina bernyawa dapat juga disertai modalitas. Kata-kata yang menyatakan sikap pembicara atau subjek seperti ingin, hendak, dan mau. 3. Ciri-ciri objek. Objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Ciri-ciri objek yaitu 1. Di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat, tidak pernah mendahului predikat. 2. Dapat menjadi subjek kalimat pasif. Objek yang hanya terdapat dalam kalimat aktif dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perubahan dari aktif ke pasif ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk verbal predikatnya. 3. Tidak didahului preposisi. Objek yang selalu menempati posisi di belakang predikat tidak didahului preposisi. Dengan kata lain, di antara predikat dan objek tidak dapat disisipkan preposisi. 4. Ciri-ciri pelengkap. Baik objek maupun pelengkap sering berwujud nomina, dan keduanya sering menduduki tempat yang sama, yakni di belakang verba. Ciri-ciri pelengkap sebagai berikut. 1. Di belakang predikat. 2. Tidak didahului preposisi. 5. Ciri-ciri keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Ciri-ciri keterangan sebagai berikut. 1. Bukan unsur pertama. Berbeda dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap, keterangan merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. 2. Tidak terikat posisi. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau akhir kalimat atau di antara subjek dan predikat. C. Analisis kalimat berdasarkan kategori. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Verhaar, mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, yaitu artinya preposisi atau posposisi. Dan Alwi membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Kata tersebut adalah 1. Kata benda atau nomina, 2. Kata sifat atau adjektiva, 3. Kata kerja atau verba, 4. Kata keterangan atau adverbia, 5. Kata tugas. Kata benda atau nomina. Kata benda adalah kategori yang secara sintaksis A. Tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel kata tidak. B. Mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel kata dari. Kata benda dapat dilihat dari 3 sisi, yakni segi semantik, segi sintaksis, dan segi bentuk. Dari segi semantik dapat dikatakan, kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dengan demikian, kata seperti guru, kucing, meja, dan kebangsaan adalah benda atau nomina. Dilihat dari segi sintaksisnya, kata benda atau nomina mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dapat diikuti oleh kata itu, dapat didahului oleh kata bilangan. 2. Kata benda atau nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. 3. Umumnya, nomina dapat diikuti oleh adjektiva baik secara langsung maupun diantara oleh kata yang dari segi bentuknya, nomina terdiri dari 2 macam, yakni 1. Nomina yang terbentuk dari kata dasar, dan 2. Nomina turunan. Kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan tindakan. Ciri-ciri kata kerja dapat diketahui dengan mengamati 1. Perilaku semantis, 2. Perilaku sintaksis, 3. Bentuk morfologisnya. Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas. 1. Dari segi semantisnya, verba memiliki makna inheren yang terkandung di dalamnya. 2.
2. Dari sintaksisnya, ketransitifannya verba ditentukan oleh dua faktor, yaitu A. Adanya nomina yang berdiri di belakang verba yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat aktif. B. Kemungkinan objek itu berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus tentang yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Selanjutnya, adjektiva juga dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbia kalimat. Fungsi adjektiva dan adverbia itu mengacu pada suatu keadaan. Adjektiva juga dicirikan oleh kemungkinan menyatukan kualitas dan tingkat bandingan acuan nomina yang diterangkannya. Kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, dan profesi dalam konstruksi sintaksis. Dan Ramlan menjelaskan adverbia adalah kata yang menerangkan 1. Kata kerja dalam berbagai fungsinya, 2. Kata keadaan dalam berbagai fungsinya, 3. Kata keterangan, 4. Kata bilangan, 5. Predikat kalimat, tidak peduli jenis kata apa predikat itu. 6. Menegaskan subjek dan predikat kalimat. D. Analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Verhaar, mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini, dapatlah diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur-unsur fungsional tersebut. Makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat dapat diuraikan seperti 1. Makna unsur pengisi subjek. Subjek adalah unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Ramlan mengemukakan beberapa kemungkinan makna unsur pengisi subjek, yaitu 1. Menyatakan pelaku, 2. Menyatakan alat, 3. Menyatakan sebab, 4. Menyatakan tempat, dan 5. Menyatakan jumlah. Predikat juga merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Ramlan mengungkapkan bahwa maka unsur pengisi predikat adalah 1. Menyatakan perbuatan, 2. Menyatakan keadaan, 3. Menyatakan pengenal, dan 4. Menyatakan keberadaan. 3. Makna unsur pengisi objek. Ciri-ciri objek yaitu langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat. Dapat menjadi kalimat pasif objek yang hanya terdapat dalam kalimat pasif. Kemungkinan makna unsur pengisi objek adalah 1. Menyatakan penderita, 2. Menyatakan tempat menanami tegalnya dengan umbi-umbian, 3. Menyatakan alat. 4. Makna unsur pengisi pelengkap. Unsur pengisi pelengkap memiliki makna sebagai berikut. 1. Menyatakan penderita, 2. Menyatakan alat. 5. Makna unsur pengisi keterangan. Makna unsur pengisi keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyatakan tempat, 2. Menyatakan waktu, 3. Menyatakan cara, 4. Menyatakan alat, dan 5. Menyatakan sebab. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.